Nah sekarang zaman media sosial, zaman apa namanya, ya buzzer dan pemengaruh, influencer. Artinya itu bisa kita pakai karena pendidikan kita juga kan tidak bisa diharapkan untuk itu. Bagaimana bisa kita mengharapkan pendidikan kita memahami tentang sivil Rocky punya formulanya. Sebagai guru kimia, Rocky punya formulanya. Coba kita survei kecil-kecilan misalnya, berapa banyak orang yang memperoleh pengetahuan politik dari podcast-podcast macam ini. Dan itu yang mengikat. Jadi podcast-podcast Tempo, oposisi lah ya. Itu jadi melting pot dari mereka yang mencari sesuatu secara formal atau secara official dan nggak ketemu. Yes. Benar. Jadi tetap ada balancing. Nah itu bahayanya kalau misalnya pemerintah berupaya untuk mengendalikan sosial media itu. Padahal sosial media tempat belajar pertama. Dalam keadaan damai sosial media tempat belajar. Dalam keadaan menjelang revolusi sosial media itu memang tempat untuk mengukur suhu kan. Nah jadi pemerintah bisa pakai sosial media untuk mengukur suhu. Tetapi juga aktivis ini tahu bahwa keadaan real mereka dalam ketika demonstrasi misalnya itu mesti mereka beritakan ke seluruh dunia melalui sosial media tuh. Jadi sosial media juga itu alat untuk menjaga respect terhadap mereka yang sedang berjuang di bidang hak asasi manusia kan. Bayangin kalau nggak ada sosial media siapa yang tahu si Pedro misalnya udah rontok giginya tuh. Apa itu ya? Gitu. Ya. Di tengah media yang diokupasi juga, dulu kan ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Ya kan? Itu formula lain lagi. Kalau itu bukan formulanya Rocky kalau itu. Kan sekarang kan media kembali dibungkam kan. Media dibungkam, sastra sudah tidak laku sebagai bacaan. Medsos bicara. Bisa nggak itu jadi andalan baru untuk kita? Apa? BBPS sebagai saya pembaca sastra. Medsos. Nggak, jadi membaca sastra Tempo di halaman terakhir. Oh dia lah sekarang. Nah jadi dulu yang kita harus lihat dari media sosial memang ada yang tadi kata Rocky soal orang-orang yang mendapatkan pendidikan politik misalnya dari siaran-siaran seperti ini gitu ya. Tapi jangan lupa ada bagian lain nih, yaitu yang cuma di bawah 1 menit. Time span-nya lebih pendek. Oh, reels. Ya macam-macam itulah, video di TikTok, di Instagram. Clipper ya. Itu sebenarnya di satu sisi kalau dimanfaatkannya oleh aktivis tadi ya menyiarkan ide-ide HAM segala macam, kami juga banyak sekali kampanye dengan itu, bagus. Tapi repotnya adalah ada juga nih influencers yang menggunakan media itu kan sebenarnya pure media aja. Dan kemudian kita juga diatur oleh algoritma dengan sistem masing-masing. Nah, yang repot adalah ketika para influencer itu menggunakan medium itu untuk ya cari uang, engagement dan lain sebagainya. Yang juga bisa tidak masalah juga kan? Ya, tapi kan akhirnya kalau kita mengharapkan media sosial itu ikut membangun kepublikan ini, jadi kita akan kecewa gitu. Karena misalnya gini, di satu posting aja kita amati ya, itu komentar di bawahnya ada juga yang cuma mencela atau mengintimidasi. Nah itu satu. Tapi yang kedua, saya pengen nambahin ini. Sekarang ada intimidasi juga kepada para aktivis karena posting mereka di media sosial. Nah itu juga perlu kita soroti itu. Jadi otoritas siapapun itu sudah menyadari bahwa media sosial ini bisa jadi medium yang bagus untuk pendidikan politik segala macam. Tapi kayak Pedro dan kawan-kawan itu sekarang di frame-nya dengan salah satunya menghasut melalui media sosial. Undang-undang ITE, perlindungan anak kan gitu ya. Nah, artinya ada upaya juga untuk membungkam aktivisme melalui media sosial itu. Jadi kalau dari segi itu sebenarnya prinsipnya gini ya, terkait dengan itu. Ini kan berkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Ya kan? Kalau orang mengekspresikan atau berpendapat dengan kritik, ya kan? Itu baru yang namanya kebebasan berpendapat ada. Jadi ujian dari kebebasan berpendapat itu adalah kritik. Ya. Kalau orang berpendapatnya serupa, selaras dengan
kemauan pemerintah, ya itu namanya belum ada kebebasan berpendapat. Jadi ujian ada atau tidaknya kebebasan berpendapat itu adalah kalau ada kritik. Nah, di situ letak masalah tadi yang disebut oleh Bibip itu gitu loh. Nah, ketika ada orang berpendapat, nah ya lalu dia di framing sebagai penghasut, sebagai apa? Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Itu Tempo juga dibilangin kan di mata Tempo nggak ada yang benar, Pak. Ini dikritik, ganti Menteri Keuangan dikritik, Menteri yang lama dikritik. Lalu yang benar kata Tempo apa? Formula. Curhat ini jelaskan formulanya. Nah, formulanya. Gini nih, Tempo ini dia bisa jadi sekedar tempat omon-omon. Tapi juga Tempo artinya temperatur oposisi. Jadi justru presiden bisa ngukur temperatur oposisi kertas lakmus lewat di sini. Ini, gitu. Simpelnya begitu deh. Contohnya, oke. Ya kalau semua media, Pas semua itu media sosial pancingannya. itu semuanya seragam. Iya, isinya. iya, iya. Ya kita udah bukan republik lagi kita. Kita jadi 1984. Nah, 1984. 1984. Big Brother is watching us. Ya karena memang tadi sudah dibilangin dari awal, rezim ya artinya penguasa ini kan ditopang oleh buzzer, influencer ya kan. Kalau kita semua membebek ke situ ya terus siapa yang bisa mengimbangi kan? Iya. Kata Rocky kan pembuat hoax terbesar adalah Bukan sekedar terbesar, terbaik. pembuat hoax terbaik adalah pemerintah. Ya karena itu media harus mengimbangi hoax terbaik itu toh. Nah, tetapi gini, problemnya adalah ada yang bilang bahwa apakah itu, nah lagi-lagi formula, apakah itu formula yang benar dalam kita berdemokrasi? Ada politisi yang dengan niat tulus ikhlas mau membangun negara ini. Ada ya? Kan? Pertanyaan. Nggak, kita ikuti dulu logika para buzzer sama influencer. Ada politisi yang mau tulus ikhlas membangun negara ini. Lalu begitu baru bekerja dikit udah direcokin dengan kritik. Iya, mau mesti direcokin. Nah, kan keikhlasan yang diucapkan politisi itu mesti kita curigai 300%. Ya. Kenapa? Karena fakta politik tidak begitu kan. Jadi dari awal kecurigaan itu adalah hak dari kaum oposisi gitu. Jadi apa yang salah di situ? Jadi memang tugas jurnalis biasanya mencurigai itu. Ya. Mencurigai itu adalah marwah sehari-hari dari jurnalis. Ya, jadi ini pemirsa mungkin perlu tahu juga ya. Wartawan itu sejak bangun tidur itu dipaksa untuk berpikir skeptik. Yes. Dan kurius, artinya kurius itu Ini ingin penting. tahu, penasaran ya kan. Tahuan. Setelah itu skeptik. Jadi kalau menerima informasi harus skeptik. Skeptik itu apa? Ragu-ragu bahkan curiga terhadap informasi. Apakah ini fabrikasi informasinya? Nah, itu cara kerja wartawan. Jadi kalau ada media yang kritis itu memang sudah kodratnya begitu ya. Gitu. Iya dong.